Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, salam petir, jeder. Baik teman sahabat Abah Safwan dimanapun berada ya, hari ini Abah Safwan kedatangan tamu ya, salah seorang pionir di Kota Medan. Dia udah mulai ini juga, udah mulai memikirkan masalah open mainnet, pening dia nggak tahu apa mau dibuatnya lagi. Main-main singgah dulu ke tempat Abah Safwan nanya perkembangan tentang P-Network. Silahkan saja, namanya Mr. Ganjus. Apa kabar Ganjus? Sehat? Alhamdulillah sehat Abah. Apa cerita? Nggak ada, inilah Bah, masalah P-Network ini. Banyak pula yang pusing masalah open mainnet. Jadi kan mau nanya nih sama Abah, perkembangan P-Network inilah. Sudah sampai mana lah Bah saat ini? Iya, ini saja pertanyaannya. Mungkin udah ribuan orang, bahkan puluhan ribu yang memikirkan, yang bertanya seperti ini. Jadi gini, kalau masalah P-Network, saya pribadi mengatakan masih berjalan dengan baik ya, alhamdulillah yang P-Network ini. Kenapa? Sampai hari ini kita masih klik petir. Berarti P-Network itu masih ada, masih jalan. Kalau P-Network itu tidak jelas, berarti kita nggak bisa klik petir lagi, nggak bisa jalan lagi. Ya. Ini terus berjalan, terus berkembang. Jadi yang ribut, yang heboh, ya orang-orang yang tidak sabaran, orang-orang yang ya mungkin sudah panik, emosi. Kenapa emosi? Ya, ini sudah akhir tahun ini, duit udah habis semua, nggak ada lagi. Ya, jadi mungkin di awal tahun mereka banyak mau berbuat yang macam-macam dengan adanya modal tadi. Iyalah. Seperti salah satu contoh sore tadi, pagi saya main ke Belawan. Teman-teman di Belawan kan bekerja di salah satu instansi. Bah, udah mau cuti nih Bah. Memangnya kenapa kalau mau cuti? Tak open mainnet Bah. Kalau udah open mainnet kan awak punya uang pulang kampung, bisa beli kereta baru, mobil baru bawa ke kampung. Ini belum open mainnet, apa mau kubuat Bah katanya. Ya paling jawaban saya yang sabar ya. Core team Nicholas masih bekerja dengan maksimal ini. Bagaimana caranya menjadikan P-Network ini betul-betul sebuah aplikasi program keuangan yang luar biasa yang dapat membantu semua masyarakat. Tetapi sampai saat ini mereka belum bisa meluncurkan itu. Kenapa? Kalau kita berbicara di white paper ya, buku putih itu, dulunya ada tertulis di buku putih yang namanya peluncuran open mainnet itu adalah di bulan Desember. Nah, makanya orang prediksi, wah ini kalau Desember ini pasti hadiah Natal ini, tanggal 25. Jadi orang menunggu. Sibuk lah untuk tahun baru ya. Akhirnya karena orang banyak berbicara hadiah Natal tahun baru open mainnet, terkondisikan lapangan semua. Jadi pola pikir orang semuanya tanggal 25 adalah open mainnet. Itu dunia loh. Terus betul. Bukan kita di Indonesia saja. Ini dunia menyatakan tanggal 25 itu open mainnet gitu. Yalah, tetapi para pionir yang berbicara. Sedangkan Nicholas dan Core Team itu nggak ada bicara seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana perkembangan P-Network, saya akan jawab baik-baik saja. Kenapa? Karena lagi zamannya orang bertanya, gimana? Saat ini Indonesia kurang baik-baik saja. Maka saya jawab, P-Network sedang baik-baik saja. Ya. Tetapi saya yakin dan percaya, yang namanya ini Core Team, Nicholas tetap terus berjuang mematangkan P-Network agar terbangun itu ekologi, utility, dan ekosistem. Kalau ini sudah terbangun, ya, ini P-Network siap meluncur. Ya, karena di ekologi ini perlu terbentuknya dulu segala sesuatunya di lapangan. Orang kenal dengan P-Network, orang tahu apa itu P-Network, orang tahu apa kegunaannya, apa faedahnya. Nah, jadi kalau saya bertanya nanti sama Ganjus bingung. Coba main-main ke tetangga dia, tahu nggak apa itu P-Network? Betul. Pasti orang nggak tahu gitu. Kalau orang tidak tahu ya P-Network itu masih biasa-biasa aja. Tetapi pada saat orang tahu, orang memahami P-Network, apa kegunaannya, apa faedahnya, semua kan pengen daftar ke P-Network nantinya. Tapi kita tunggu tanggal mainnya, ini P-Network akan meledak dan launching yang luar biasa. Nah, itulah perkembangan P-Network sekarang yang Abah terangkan barusan. Ada pula kata orang P-Network ini scam, penipuan. Itu seperti kayak mana tuh lagi, Bah? Yang pertama mungkin orang mengatakan P-Network itu scam, P-Network itu penipuan dan lain sebagainya. Ini mungkin pertama orang yang tidak bermain P-Network, dia tidak memiliki koin P-nya. Dia cemburu, dia iri, lihat orang kok begitu hebat, koin P-nya jumlahnya sekian dan lain sebagainya. Atau mungkin orang main P-Network, tapi terakhir dia nggak mainkan lagi.
sehingga dia lupa passwordnya apa, dia lupa frasa sandinya apa, dia bingung. Karena dia bingung, maka dia bulilah Pi Network itu. Apa pengaruh bosan juga itu, bukan? Bisa jadi orang bosan nambang gitu kan, nggak open mainnet. Dia capek nambang, dia pakai alarm, tapi tak open mainnet, stres dia lama-lama. Dia lupa frasa sandinya, lupa passwordnya, akhirnya mungkin dia ganti handphonenya rusak, handphonenya hilang, dia nggak bisa mengembalikan lagi. Jadi dia ada merasa marah, dendam, dan akhirnya dia coba membuli Pi Network itu sendiri. Kalau Pi Network itu memang scam ya, mungkin penipuan dan lain sebagainya, kita berpikir secara rasional. Pi Network ini bukan Indonesia saja yang main, 230 negara, lebih kurang 40-an juta orang bermain Pi Network ini. Dunia lah berarti. Kalau ini scam, ini penipuan, Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, dan Kortim nggak akan pernah muncul di video. Ini jelas wajahnya terpampang segala macam. Kalau dia ngadakan penipuan, enak kali nangkapnya ini. Iyalah. Kalau ini memang nggak benar, mungkin yang mengeluarkan izin di Amerika Serikat sudah membubarkan Pi Network. Tapi dalam kenyataannya, sampai hari ini Pi Network masih berjalan, dan semakin lama semakin banyak referral orang-orang yang ikut Pi Network. Kenapa? Kemarin saya ketemu, Pak, aku baru main Pi Network, berapa koin pun? Ada 5. Kamu berapa? Ada 2, Pak. Jadi, perkembangan Pi Network ini semakin hari semakin meluas. Berarti utility ini mulai terbangun, ekologi mulai terbangun, tinggal menciptakan ekosistem. Kalau di Cina itu luar biasa ya, di Cina itu ekosistemnya udah ada, utility-nya, ekologinya semua sudah terbangun. Dan komunitas di sana kuat dan kompak. Inilah kenapa kok Cina berani melakukan barter di sana, karena mereka kompak, tercipta ekologi, utility, dan ekosistemnya sudah siap, sudah oke itu di Cina. Kenapa kita nggak bisa buat seperti di Cina, Pak? Itu kan tadi Abah barusan bicara tentang barter, ekologi, sistemnya. Kenapa Indonesia? Kita nggak bisa mengikuti seperti Cina? Yeah. Ya, ini maaf sendiri ya, kita sama-sama ya satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Di Indonesia ini orangnya sifatnya maunya menunggu. Ya kalau kita terjemahkan mungkin kasar kali, pemalas orangnya. Maunya nunggu, kalau bisa cair gitu. Nggak ada. Kalau bisa cepat cair, jangan lama-lama. Dan kalau bisa nanti nilai konsensusnya tinggi, ikut Amerika $1 juta. Nah itu maunya seperti itu. Kalau Cina memang mereka tahu ya betapa berharganya koin Pi itu, dan Cina memandang bahwasannya uang digital ya nantinya akan menguasai dunia, uang fiat itu akan dia tinggalkan. Setelah saya pelajari sejarah, ternyata di Cina itu adalah negara yang pertama menciptakan uang fiat. Jadi uang fiat itu dulu datangnya dari Cina. Karena sebelum adanya uang fiat, orang-orang di dunia ini melakukan belanja pembelian barang melalui barter. Tukar dengan logam seperti perak, tukar dengan emas, dan mungkin dari tumbuh-tumbuhan ditukar dengan hewan dan lain sebagainya. Jadi Cina lah orang pertama yang melakukan, yang menciptakan uang fiat. Uang kertas itu awalnya dari Cina. Dari Cina ya. Dan akhirnya sekarang ini Cina lah yang akan memulai uang digital. Ini Cina keren habis. Dan kita juga dibilangkan bahwasanya kalau ingin belajar menuntut ilmu, sampailah ke negeri Cina. Ya. Ternyata Cina memang hebat. Dia bisa menciptakan apa saja, termasuk menciptakan matahari buatan. Semua dibuat sama Cina. Semua dibuat sama Cina. Coba makanan Amerika, juga. Eropa segala macam menciptakan produk. Dalam tempo 1 bulan, 2 bulan sudah keluar produk Cina yang sama mirip. Nah itulah Cina kehebatannya itu. Luar biasa emang Cina. Cina luar biasa, maka kita bangga ya dengan Cina. Kok Abah Safwan bela-bela Cina katanya. Kok Abah Safwan pedoman Pi Network ini Cina? Karena pemain Pi Network terbesar lebih kurang hampir 50% adanya di Cina. Dan Cina lah yang berani melakukan barter pertama. Dan di Cina lah yang terbangun ekosistem yang begitu luar biasa. Itu dia Cina itu. Itu tentang barter di Cina ini, Bah? Kalau kita berbicara barter di Cina, Bah, apa betul? Di Cina ada pelaksanaan barter? Ada. Ada barter. Sampai hari ini masih ada barter. Namun ya, dia tidak terpusat di satu daerah. Kenapa? Salah satu contoh mungkin barternya kalau di kita ini ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Kalimantan, ada di pulau yang lain-lainnya. Oh begitu. Jadi dia menyebar pelakuan barter itu. Itu sama kayak di Cina. Bukan semua toko di Cina menyiapkan barter untuk Pi. Terima koin Pi, tidak semua. Ada daerah-daerahnya. Kalau kita di Sumatera Utara ini, mungkin di Siantar ada.
Binjai ada, di tebing ada, di kisaran ada, Tanjung Balai ada. Dia menyebar. Tertentu lah ya. Tidak menyatu. Kalau dia menyatu sudah memudahkan. Iya, gitu. Betul. Jadi kalau kita kemarin bincang-bincang sama Berli gimana kalau kami main-main ke Cina untuk melakukan tes barter? Bisa aja Bang, tapi tempatnya jauh-jauh. Mungkin perjalanannya bisa sehari, bisa 2 hari. Cina bukan kecil ya Pak? Cina bukan kecil, Cina besar. Jadi kalau kita ini kan orang awam ya, kalau kita datang ke Cina, kita kan nggak tahu tentang situasi Cina. Bisa saja tempat barternya itu tidak dekat, bisa perjalanan 1 hari, 2 hari, mungkin bisa naik mobil, kadang ada naik pesawat, kadang ada mungkin naik kapal. Cina tuh wilayahnya besar. Jadi kalau kita bicara barter di Cina, memang ada sampai hari ini masih ada, tapi tempatnya kita prediksi mungkin jauh-jauh tempatnya. Jauh, ya? Iya. Macam dari sini Siantar gitu. Iya, pasti kalau itu udah pasti. Gitu. Begitu lagi nih, Pak. Katanya P-Network ini sudah masuk exchange. Ya. Nah, itu kan banyak yang bilang tuh udah betul, ya itu hebohnya mulai dari semalam tuh sampai tadi pagi. Hebohnya luar biasa. Bahwasanya Coinpi sudah masuk exchange, sudah ada harganya. Itu lebih kurang nggak salah, pertama saya dapat informasi $43, naik ke $63, kemudian saya nggak ngikutin lagi. Tetapi setelah saya pelajarin, ternyata itu bukan Coinpi. Bukan Coinpi Network, tetapi memang P-Coin. Ya mungkin diciptakan yang mirip-mirip dengan P-Network. P juga, tapi nggak ada P juga. Jadi orang ya meyakinin itu adalah betul-betul Coinpi, ternyata tidak. Kenapa? Sampai hari ini Coinpi belum punya nilai sama sekali. Kenapa? Belum ada pernyataan resmi itu dari Cortem sama Nicholas yang menyatakan konsensus harga sekian dan itu sudah open mainnet. Sampai hari ini belum ada. Belum ada ya. Padahal di kertas putih sudah ada yang dikatakan bulan Desember akan diluncurkan P-Network ya. Tapi nyatanya terjadi perubahan-perubahan, mungkin masalah teknis seperti ekologi, utility, kemudian ekosistem belum terbangun sempurna untuk di seluruh negara. Kalau Cina memang sudah terbangun, kalau Indonesia dia sifatnya masih menunggu. Kenapa? Ya orang Indonesia tidak bisa dikatakan semuanya pejuang yang main P-Network ya. Yang lainnya mungkin bisalah jadi pejuang. Tapi kalau di P-Network ini belum ada. Pahlawan P-Network untuk Indonesia belum ada. Yang berani melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar, mungkin menjamin untuk barter dan lain sebagainya belum. Kenapa? Sedikit agak kesulitan. Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap P-Network hanya kecil, ya, tidak seperti di negara Cina. Negara Cina dia yakin Coinpi akan menjadi uang digital dunia. Kalau di Indonesia, kita tunggulah dulu. Kita tunggulah dulu. Tapi kalau udah jadi itu berebut semua, kepingin mau, kepingin masuk, ya? Kepingin maju. Itulah kira-kira. Jadi apalah kita harus menyikapi ini semua, Pak? Kalau kita sebagai anggota P-Network, penambang petir, ya saya bilang sabar aja dulu lah. Sabar, kita menunggu, tetap klik petir, terus mencari informasi-informasi yang ada, kita pelajari. Untuk mencari sumber informasi tidak boleh dari satu sumber, harus dari berbagai sumber. Kita bandingkan ya. Setelah kita mendapat sebuah kemungkinan, kepastian, baru kita bahas lagi mungkin di teman-teman komunitas. Karena teman-teman komunitas adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang cerdas. Yang bahkan ada yang tidak tidur malam hanya berselancar aja nyari informasi. Karena sering ketemu kami kalau malam-malam tuh, kita pun susah tidur juga cari informasi, sering ketemu di jalan itu. Ya, kadang-kadang tegur sapa, hai apa kabar? Sudah open mainnet? Belum. Kabar ya? Gitulah ya Pak ya kira-kira ya. Iya. Oke lah Pak. Jadi sementara itu dulu ya untuk hari ini, nanti lain depan kita sambung lagi. Sahabat P-Network, terima kasih sudah ngikutin video Abah Safwan. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.